Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Bersyukur karena hari ini saya kembali boleh menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk bersama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan akan terjadi, itu yang akan digenapi. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita ambil waktu untuk kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat, pertolongan, anugerah, dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dimanapun kami ditempatkan Tuhan, kami selalu mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Dan saat yang indah ini juga kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Raja Daud menghadapi tekanan dari berbagai pihak, ya kan? Karena ketika dia lari dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari kejaran Saul karena akan membunuhnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang memihak dia. Bahkan ada tempat di mana ketika dia lari ke sana, maka orang-orang daerah sana melaporkan kepada Saul bahwa Daud ada di sini nih, Daud ada di sini nih. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud memiliki ketakutan yang sangat. Ya kan, sebagai seorang raja yang diurapi, dia lari ke satu tempat-tempat yang lain karena tahu kalau sampai ketemu Saul selesai nih hidupnya. Tetapi di sisi lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Raja Daud ketika keadaan sulit, ketika tekanan menghampiri hidupnya dari berbagai pihak, seakan-akan gak ada yang membela, gak ada yang mendukung dia. Dia berkata seperti ini dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan perkataannya ya. Mazmur 54 ayat 8 bilang begini. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Daud dalam keadaan tertekan, Daud dalam keadaan kayak seorang diri, ya kan. Dia lari ke suatu tempat, nggak tahu ya orang itu bilang cerita bahwa dia sembunyi di tempat ini nih, lari ke tempat yang lain, orang lain juga sama ngelapor, seakan-akan tuh kayak nggak ada yang membelanya. Tetapi dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan dengan rela hati, dengan tanpa tekanan, dengan tanpa paksaan, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan seperti tidak ada yang membela mendukung dia, dia mau tetap datang kepada Tuhan tanpa tekanan, tanpa paksaan, dengan rela hati. Aku persembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu ya baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa dapati? Dalam keadaan kita sedang menghadapi tekanan hidup, bisakah kita tetap terus memuji Tuhan tanpa tekanan, tanpa paksaan? Terlalu mudah, terlalu gampang ketika kita memuji menyembah Tuhan ketika semua keadaan baik, semua tercukupi, tidak ada tekanan hidup, tidak ada pergumulan yang terlalu berat yang kita bisa hadapi, sehingga akhirnya kita bisa memuji menyembah Tuhan. Berbeda dengan peristiwa Daud pada saat itu. Tapi dengan rela hati, Daud mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab nama Tuhan baik. Dan ini bukan suatu hal yang mudah. Kenapa? Karena hatinya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Saya ulangi sekali lagi, hati Raja Daud tertuju kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Karena kalau sampai hatinya tertuju kepada keadaan, maka dia akan sangat terpaksa sekali untuk memuji Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Karena itu dia hatinya tertuju kepada Tuhan, sehingga dia tidak pusing keadaan mau gampang dia hadapi, keadaan mau banyak tekanan hidup dia gumuli, keadaan mau sedang susah. Kalau hati saya hanya tertuju kepada Tuhan, maka saya bisa dengan rela hati mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tidak peduli keadaan baik, tidak peduli keadaan susah, tidak peduli ada ancaman, tidak peduli ada tekanan hidup, tidak peduli ada utang belum dibayar, belum bisa dibayar, tidak peduli besok saya harus memakan apa. Saya tetap harus memuji Tuhan karena hati saya tertuju kepada Tuhan. Amin.
Memang tidak mudah, tetapi itulah mengiring Tuhan. Kita diajar, kita dilatih untuk hidup tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kalau kita hanya berkanjang, berfokus kepada apa yang kita lihat, kita gampang kecewa. Kita ikut Tuhan kok begini banget sih? Saya udah setia, saya udah beribadah, saya udah berpuasa, saya udah ikut doa ini, doa itu, doaan. Tapi kenapa tidak ada jalan keluar? Kalau kita hanya fokus kepada keadaan hidup, fokus kepada kenyataan realita yang kita lihat di depan mata kita, saudaraku, kita akan sulit untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak tekanan, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kalau hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, hati kita hanya terangkat kepada Tuhan, kita tidak lagi fokus dengan keadaan. Benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita orang percaya ini hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Maksudnya apa? Kalau kita hanya melihat tapi tidak percaya, maka kita akan gampang goyah. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup tutup mata, kita tahu keadaan susah, keadaan rumit, keadaan tidak mudah, tetapi kita mau tetap percaya Tuhan jadi pembelaku, Tuhan tolong hidupku, Tuhan berperkara atas hidupku, maka aku akan bisa menghadapi masalah itu. Belajar untuk memiliki hati yang hanya tertuju kepada Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya pemazmur juga katakan dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6 bagian A bilang begini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Keadaan tidak baik, keadaan sulit, keadaan penuh tekanan, penuh badai, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hati yang tertuju kepada Tuhan akan selalu melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesusahan. Saya ulangi sekali lagi. Hati yang tertuju hanya kepada Tuhan akan memampukan kita, akan memberikan kita kesanggupan untuk tetap melihat kebaikan Tuhan, untuk tetap melihat kasih setia Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan. Semua kembali kepada sikap hati kita. Kalau kita hanya melihat segala sesuatu dengan sikap hati dengki, sikap hati kecewa, sikap hati yang bertanya-tanya selalu, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, maka kita nggak akan pernah bisa mensyukuri keadaan yang tidak baik. Namun sebaliknya, ketika hati kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, tidak peduli keadaan tidak baik, tidak peduli keadaan banyak orang yang mengkhianati, mengecewakan, tapi karena hati saudara dan saya dipenuhi kebaikan Tuhan, kita akan tetap dapat mengucap syukur, bersorak-sorak, karena fokus kita adalah kasih setia Tuhan, bukan kepada keadaan. Dimanapun saudara berada saat ini, saya nggak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Saya nggak tahu keadaan apa yang saudara sedang alami. Tapi sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap kita jaga hati kita. Biarlah hati kita tetap tertuju kepada kebaikan Tuhan. Jangan kepada kenyataan yang kau sedang hadapi, realita hidup yang sedang kau hadapi. Tapi tetaplah hatimu tertuju kepada Tuhan. Orang yang hatinya hanya tertuju kepada Tuhan akan sanggup melihat kebaikan Tuhan, akan sanggup melihat kasih setia Tuhan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tantangan hidup. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sadar kasih setiamu, kebaikanmu itulah yang memampukan kami untuk tetap terus bersyukur di tengah-tengah keadaan. Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan, apapun yang mereka sedang gumuli hari-hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesanggupan, Tuhan beri kemampuan untuk kami selalu memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan kami setia. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu janji-Mu tidak akan pernah Tuhan biarkan kami berjalan seorang diri menghadapi segala sesuatu. Dan kami percaya selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat umat-Mu. Beri keteguhan hati, beri hati yang tertuju kepadamu. Dan biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan sedang terbaring mengalami kelemahan tubuh, hamba ucapkan berkat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamah masing-masing mereka. Mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, dan yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.